Bang Fadel, ini saya ini dapat tekanan. Ada kelompok yang ingin mau bikin munas luar biasa. Nah, sehingga ya saya bilang sama dia, kan setahu saya akhir tahun. Ya mereka mau desak sekarang. Berbagai cara mereka gunakan untuk ke arah sana. Karena memang politik ini kadang-kadang banyak jebakan-jebakan. Nah, ini saya mau sampaikan saja. Ini jangan-jangan loh ya. Apa yang dilakukan oleh Nasdem hari ini, karena Nasdem melihat gelagat Golkar, takut terjadi juga pada Nasdem. Wah, nanti kita diobok-obok juga ini sama rezim. Oh, lebih baik kita gabung rezim aja lah, daripada kita diobok-obok. Gitu kali ya. Aduh, kenapa partai-partai sekarang seperti Bunglon melakukan mimikri perubahan wujud, dulu kuning berubah jadi biru, jadi setengah abu, artinya sudah tak layak dipercaya. Susanto langsung bangun partai aja kalau nggak diusung. Pak Sahlun ya. Kacau bewok, dikasih kalung bintang Jokowi langsung nurut tunduk. Beda dari mental Rocky Gerung yang nolak dikasih sogokan penghargaan bintang dari Jokowi. Cara buat bungkam perlawanan rakyat ke rezim. Semua partai di Indonesia kumpulan orang munafik. Wah, itu masukan yang bagus itu ya. Anda mau terus berada di partai politik yang mengedepankan kemunafikan atau gimana nih? Oke, kita lihat nih videonya ya. Ini pengakuan Fadel Muhammad yang dia bercerita dalam satu kesempatan Erlangga curhat, mengaku mendapat tekanan. Golkar partai besar bisa diobok-obok, apalagi partai yang di bawah Golkar suaranya macam Nasdem, PAN. Saya hari Jumat pada waktu itu ada acara di Kementerian Lingkungan Hidup. Pak Menko Kesra memberikan sambutan. Jadi sebelum acara saya duduk dekat beliau pas, dan dia bilang sama saya, Bang Fadel, ini saya ini dapat tekanan. Ada kelompok yang ingin mau bikin munas luar biasa. Nah, sehingga ya saya bilang sama dia, kan setahu saya akhir tahun. Ya mereka mau desak sekarang. Berbagai cara mereka gunakan untuk ke arah sana. Ya hati-hati aja, karena memang politik ini kadang-kadang banyak jebakan, banyak hal-hal yang harus terjadi tanpa perkiraan kita. Ya, ini disampaikan oleh politisi senior Golkar Fadel Muhammad ya. Jadi wajar saja kemudian partai-partai lain termasuk Gerindra, Nasdem ketakutan juga nih. Repot nih kalau kita digolkarkan. Kita simak dulu video ini ya. Ini video tentang Pak Jokowi dari Tempo, menarik ya. Bapak jangan iya-iya doang, Pak. Ini Bapak sebenarnya pendor apa calo sih? Tirani berdiri dengan wajah palsu seorang pahlawan, menyamar sebagai penyelamat bagi yang tak berdaya. Padahal dialah dalang di balik segala kehancuran, sang pemecah belah, penyebar kebencian. Ngeri. Dengan kebijakan diskriminatif dan pelanggaran HAM yang brutal, dia menjalankan kekuasaannya dengan tangan besi, tanpa rasa kemanusiaan, menghancurkan solidaritas dan memecah belah persatuan, demi memuaskan ambisi pribadi dan keserakahan yang tak terpuaskan. Alat negara berguna untuk membungkam bagi mereka yang melawan. Tirani mempertajam identitas, saudara menjadi lawan, permusuhan dan ketakutan melanda. Teror dan ancaman merajalela, tak hanya raga, jiwa pun merana, dipaksa tunduk patuh pada sang raja bersinggasana. Di manakah kehangatan keragaman saat kebencian menguasai jiwa? Kita sadar bahwa harapan tak akan pudar. Keadilan dan damai akan segera tiba. Kehangatan persatuan bangsa dapat kembali bersinar. Amin ya. Amin ya Rabbal Alamin. Satu lagi video menarik. Ini dari santri di salah satu pondok pesantren yang pantas kita apresiasi ya, dengan caranya yang khas. Rakyatnya makin sengsara, lapangan kerja susah, anak cucu cungkong, neneknya jadi pada gelisah. Pejabat elit makin elit, utang negara makin melilit. Rakyat yang kena pijit pada pegel kali. Mata celong, kuping butek, dia yang pada nyolong, kita yang jadi gedek. Pedagang kaki lima digusur, cukong-cukong dipiara, pada tidur di kasur. Tambang emas dikeruk, hutan negara digaruk, udah pada punya banda banyak, masih aja pada maruk. Macan bingung, bango bingung, monyet bingung, jerapah bingung, gajah bingung, burung jalak, suren bingung, burung bango bingung.
Burung jelatik bingung, hutannya punah, dia mau pulang kemana? Tukang kapuk naik sepeda, masalah bangsa makin numpuk, kagak udah-udah, apa lagi? Luar biasa ya. Kabar lain dari IKN, ini persiapan nih, paskibraka mau pakai jilbab lagi katanya, alhamdulillah ya, jadi tidak perlu ditarik, tapi tetap Yudian Wahyudi harus kita usut, harus kita dorong mereka untuk terus mempertanggungjawabkannya. Minimal dipecat dari kepala BPIP, ya. Jangan sampai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menjadi Badan Pembinasaan Ideologi Pancasila. Jadi ideologi Pancasila dibinasakan oleh kepalanya sendiri dengan melanggar sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Dan sekarang persiapan yang ada di IKN luar biasa. Akibat banjir lumpur sudah masuk komplek Istana Garuda IKN, maka lantainya dilapisi plastik agar tidak kotor. Ini mereka semua orang-orang yang ada di IKN hari ini, para petugas, para pejabat dan segala macam, ini sedang deg-degan luar biasa karena hujan terus-menerus mengguyur. Di video yang lain kita lihat ada banjir yang di Kalimantan Timur yang mau mengarah ke Penajam Pasir itu nggak bisa dilewati karena banjirnya setinggi paha orang dewasa. Kemudian netizen rakyat berharap hujan terus besar. Ya gimana lagi? Ugal-ugalan. Cara-cara yang dilakukan rezim hari ini sungguh tidak masuk akal. Mengedepankan kepentingan pencitraan. Legasi yang nggak jelas dibandingkan kebutuhan rakyat yang nyata. Air. Ya, dipersiapkan dengan luar biasa di sana sampai Basuki nginep katanya. Tapi di daerah lain ada kekeringan air dibiarkan. Tidak ada bantuan, telat datangnya dan seterusnya. Ini kita lihat videonya ya. Ini fakta yang menarik. Bagaimana situasi yang ada di IKN. Kita lihat. Nah, ini enggak gladi bersih kali ya. Semuanya dilapisi plastik di bawahnya. Memalukan. Bukan soal, oh ini kan bukan kehendak kita kalau alam. Ya tapi kan perencanaannya sendiri nggak matang, gagal. Gagal dalam merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Kan itu rumusnya gitu. Di mana-mana lihat dilapisi plastik. Elok, nggak elok sama sekali gitu. Nggak pantas untuk sebuah perayaan 79 tahun Indonesia Merdeka. Sahabat-sahabat saya menyarankan bendera dipasang setengah tiang aja karena Indonesia sedang berduka hari ini. Masuk akal itu ya. Lihat situasinya di mana-mana dilapisi plastik. Say hi, say hi, say hi. Dan mereka harus tetap tersenyum dan tertawa